Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita distribusi peluang binomial, gitu ya. Pada materi ini, gitu ya, kalian harus benar-benar bisa memahami tentang ciri-ciri permasalahan, ya, nanti berkaitan dengan distribusi peluang binomial. Cirinya apa? Cirinya yang pertama bahwa banyaknya percobaan nanti diketahui. Yang kedua, percobaannya nanti hanya memiliki dua kemungkinan hasil. Hasilnya apa? Hasilnya adalah sukses dan gagal. Nah, peluang sukses itu simbolnya P biasanya. Nah, peluang gagalnya adalah Q. Ingat, peluang sukses ditambah gagal itu nilainya hasilnya 1. Sehingga kalau kita mencari Q-nya itu kita balik saja, berarti Q sama dengan 1 dikurangi P, begitu. Kemudian percobaannya itu harus bersifat independen. Apa itu independen? Bebas, tidak dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya. Lebih jelasnya, perhatikan permasalahan ini misalkan. Percobaan melempar koin sebanyak 3 kali. Peluang kejadian muncul angka sebanyak 2 kali adalah titik-titik. Oke, kita analisa sekarang. Di sini diketahui banyak percobaannya ada. Berapa kali? 3 kali. Oke, terpenuhi yang pertama cirinya tadi. Berarti banyak percobaannya diketahui. Yang kedua, mempunyai 2 kemungkinan. Gitu ya. Kemungkinan apa tadi? Sukses dan gagal. Nah, kemungkinannya, kemudian yang pertama sukses, yang kedua gagal. Suksesnya jika kapan? Di sini diketahui peluang kejadian muncul angka. Berarti kejadian muncul angka di sini namanya adalah suksesnya. Lah, gagalnya berarti selain angka. Maka kita negasikan berarti muncul bukan angka. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang peluang muncul angkanya P gitu ya. Berarti peluang muncul bukan angkanya berarti Q. Ingat Q berarti hasilnya 1 dikurangi P begitu. Ya. Lah, kemudian melempar 3 koin, pelemparan pertama kelotak gitu ya. Melempar lagi kedua. Melempar lagi ketiga. Pada waktu melempar pertama, peluang kejadian muncul angka berapa? 1 koin kan 2 sisi, berarti NS-nya 2. Angkanya 1, berarti 1/2, setengah. Oke, berarti pada waktu melempar koin pertama, peluang munculnya angka itu setengah. Kemudian kita melempar lagi. Dari koin itu kita lempar lagi. Lah, pada waktu melempar yang kedua ini dipengaruhi pelemparan pertama enggak? Oh tidak, enggak. Ya dah. Oke, berarti kalau betul P2-nya juga setengah. P3 juga begitu, setengah. Kejadian ini lihat P2 dan P3 tidak dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya, itu namanya independen. Oke. Sekarang rumus untuk distribusi peluang binomial berarti P X sama dengan X ya, seperti Pak ubah aja, peluang X besar sama dengan X itu sama dengan F0 sama dengan B XNP. Ini rumusnya adalah NCX, kombinasi ya dari N diambil X gitu ya. Kombinasi NX P pangkat X kalikan Q pangkat N dikurangi X gitu. Nah, inilah nanti rumus yang harus kalian nanti mengerti, harus paham betul. Dengan beberapa unsur ini, XNP harus tahu. Apa itu maknanya? N itu banyaknya percobaan. X-nya itu nilai yang diharapkan. Berarti nanti yang sukses itu tadi yang diharapkan, ya. Sedangkan adalah P-nya itu adalah peluang suksesnya. Peluang suksesnya. Saya ulangi, B XNP sama dengan kombinasi NX ya kalikan P pangkat X kali Q pangkat N kurangi X.
N-nya banyak percobaan, X-nya nilai yang diharapkan, P-nya peluang sukses. Sekarang kalau Q-nya berarti ya peluang gagal. Q-nya ingat apa tadi rumusnya? 1 dikurangi P, gitu ya. Lebih jelasnya diperhatikan contoh berikut. Tentukan hasil ini. Nah, kita mencoba memasukkan ke dalam rumus dulu. Ya, B1/3/6. Nah, ini berarti B ini adalah 1, itu namanya X, N-nya berarti 3, P-nya 1/6. Kita masukkan ke rumusnya. N-nya sudah jelas 3, X-nya 1, P-nya 1/6. Q-nya berapa? Q ini berarti ya 1 dikurangi 1/6, 5/6 gitu ya. Oke, masukkan sekarang. Nah, 3C1 itu berarti N-nya 3C1, P-nya 1/6 pangkat X-nya 1, Q-nya tadi sudah tahu 5/6 pangkat N-nya 3 dikurangi 1. Sederhanakan, ini kita masukkan ke rumus kombinasi. Kombinasi ya, N diambil R berarti N faktorial dibagi N min R faktorial kali R faktorial. Berarti 3 faktorial bagi 2 faktorial kali 1 faktorial. Kalikan 1/6 kali 5/6. Ini pangkatnya kan 1 ya. Ini 5/6 pangkat 2. 3 faktorial 2 faktorial. Kita buat 2 faktorial berarti 3 kali 2 faktorial yang ini. Ya toh? Oke, ini 1/6 tetap. Oke, 5 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2. Sederhanakan ini seret gitu, maka sama dengan 3, ini 25 ya, 6, terus kemudian 3/6 ini 6 pangkat 2 36. Sederhanakan 3/6-nya. Nah, berarti hasilnya berapa ini? Setengah kan? Jadi 25 dibagi 2 kali 36, 25/72. Ah, sekarang contoh 2. Amir mengerjakan soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Ingat, ada pilihan ganda sebanyak 10. Nah, setiap soal ada 4 jawaban. Biasanya A, B, C, D begitu kan. Tentukan peluang Amir dapat menjawab 6 soal dengan benar. Nah, sekarang kita analisa. Amir mengerjakan 10 soal. Ah, berarti N-nya jelas 10. Gitu ya. 10. Suksesnya apa? Menjawab dengan benar, menjawab soal dengan benar. Berarti ini suksesnya. Nah, kemudian gagalnya menjawab soal tidak dengan benar berarti. Ya, paham ya? Oke, kita tahu pilihan gandanya kan ada 4. Berarti benarnya pasti 1. Salahnya ada 3. Berarti peluang menjawab benar itu berarti 1/4. Nah, gitu ya. Oh, berarti P-nya 1/4. Kalau P-nya 1/4, Q-nya berapa? Ya 1 kurangi 1/4, 5/4 gitu ya. X-nya 6. Yang diharapkan kan menjawab 6 dengan benar. Kita masukkan pada rumus PX sama dengan 6 sama dan B 6 10 1/4 ya. Oke, kita hitung sekarang. Ini kita hitung, kita rumus tadi. Rumus tadi kan berarti apa? Kombinasi NX gitu ya. Berarti kombinasi 10 6 kalikan P-nya 1/4 pangkat X-nya 6 kali Q-nya 3/4 pangkat N min X. Berarti 10 kurangi 6 4. Nah, kita hitung sekarang 10 kombinasi 6. Berarti 10 faktorial dibagi 10 kurangi 6, 4 faktorial. Kalikan 6 faktorial, ini tetap, ini tetap. Oke, kita rubah dulu 10 faktorial dalam 6 faktorial. Berarti 6 faktorial kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kan. Oke, ini berarti kan 1 dibagi 4 pangkat 6. Oke, 3 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4. Gitu ya. Kita sederhanakan serat gitu. Ah, sederhanakan tinggal ini dia. Ah, oke. Nah, ini kita kalikan ya. Berarti di sini adalah 2 kali 5 kali 3 kali 7 kita akali gitu ya. 3 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4. Ya. Oke, berarti kita kalikan 70, 3 pangkat 5. Ini kan 1, ini 4, berarti itu kan 3 pangkat 5. Dibagi 4 pangkat 10. Jawabnya gini gimana? Bisa, boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, inilah cara mengerjakan tentang yaitu distribusi peluang binomial. Itu dulu, nanti kita lanjut pada soal-soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.